Semoga aja nanti pekan depan unit ini akan turun lagi. Nah, sasis sebelah kirinya nih agak mencurigakan, dan di bagian sini nih ada dua nih yang belum laku ya di lelang pada hari ini. Kita akan bahas dulu yang hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gua. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag Dozo Otomotif. Kali ini gua lagi ada di Balai Lelang Sun. Setelah selesai dari proses lelang di lelang tertutupnya Balai Lelang Sun, gua akan menginformasikan unit-unit yang unsold atau unit-unit yang belum terjual di Balai Lelang Sun. Apa saja unit-unitnya? Saksikan aja terus video gua sampai selesai. Jangan di skip, semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, saksikan terus video gue sampai selesai. Nah nih guys, lanjut, ini adalah unit yang belum sold di Balai Lelang Sun. Ini adalah Chevrolet Trailblazer 2500 cc, dan ini tahun 2016, pajaknya di bulan April 2020. Nah, ini kondisinya kalau di eksterior ini terbilang kurang ya. Walaupun ini kondisinya baik, tapi karena sudah banyak perubahan di bagian eksterior, jadi varinya ini dibilang eksteriornya terbilang cukup kurang karena bagian part orisinilnya juga sudah tidak ada. Lalu di interiornya masih terbilang cukup baik dan mesinnya terbilang cukup. Pernah kita review secara eksklusif ya, jadi buat teman-teman langsung saksikan di link di atas ini. Dan ini kondisinya masih terbilang cukup baik. Saat ini di Balai Lelang Sun dia ada di lot 9 ya. Dan open bidnya sekarang turun di 225 juta dari 230 juta ya waktu itu. Semoga aja nanti pekan depan unit ini akan turun lagi. Jadi pantengin aja Balai Lelang Sun. Buat teman-teman langsung cek di media sosialnya Balai Lelang Sun, dari Facebooknya atau dari Instagramnya, untuk menghubungi adminnya Balai Lelang Sun ya, untuk mendapatkan valid dari unit Chevrolet Trailblazer ini. Oke, ini adalah Chevrolet Trailblazer 2500 cc turbo diesel ya, automatic transmission tahun 2016. Ini adalah Duramax. Grade-nya masih terbilang interior C dan mesinnya C, dan yang D-nya ini ada di eksterior ya. Pajaknya di bulan April 2020. Open bid-nya 225 juta untuk saat ini, dan ini masih belum terjual di Balai Lelang Sun, ada di lot 9. Oke, kita langsung ke lot yang belum terjual berikutnya. Oke guys, next ini adalah unit unsold yang berikutnya. Ini adalah Nissan Livina XP automatic transmission tahun 2012. Kalau dibilang kondisinya masih di grade C seluruhnya ya. Pajaknya di bulan November 2020 nanti. Saat ini di open di Balai Lelang Sun di harga 70 juta rupiah. Semoga pekan depan ini akan turun ya. Dan ini pernah kita review di open house sebelumnya, kondisinya masih serba C. Hanya saja kekurangannya kalau di eksterior. Ini salah satunya, selain dari beberapa baret-baret ringan di bagian eksterior, ini di handle pintunya ya. Di handle pintunya ini sudah tidak ada, jadi harus diganti. Lalu di bagian interior, nah jadi di bagian interior kalau teman-teman lihat di atas, ini spionnya ini ada di dashboard ya, spionnya ini lepas. Lalu yang selanjutnya di bagian persneling, jadi tuas persneling ini dia agak kendor ya, nggak tahu dari bautnya atau memang dari masternya di dalam maticnya. Tapi kalau dari mesin masih halus dan masih oke. Tidak terlalu banyak rembes, jadi ini terbilang masih cukup halus. Hanya di transmisi sih sebenarnya masih oke pas dicek. Jadi buat teman-teman yang tertarik, coba aja cek atau bisa membawa mekanik ke Balai Lelang Sun untuk dicek unit ini, kalau memang teman-teman tertarik dengan unit Livina ini. Oke guys, ini adalah unit Nissan Grand Livina XP automatic transmission tahun 2012. Sedikit tadi kita cek dari eksterior itu ada kekurangan, dan di interior dari spion yang lepas dan juga tuas transmisi. Sisanya masih terbilang cukup ya. Pajaknya masih hidup sampai bulan November 2020 nanti. Dan di sini saat ini ya ada di lot 33 di Balai Lelang Sun dan di open 70 juta rupiah. Semoga pekan depan ini akan turun. Oke, buat teman-teman langsung aja hubungi Balai Lelang Sun di media sosialnya, Facebooknya atau Instagramnya, untuk mendapatkan nomor adminnya dari Balai Lelang Sun untuk mendapatkan validasi atau informasi yang lebih valid lagi dari unit-unit yang akan dilelang. Oke. Oke, nah ini unit yang belum terjual selanjutnya pernah kita bahas. Oke guys, ini adalah Suzuki X-Over atau crossover manual transmission tahun 2008. Di sini grade-nya kalau dibilang ini terbilang sangat kurang ya. Kalau dari eksterior atau kaki-kaki ini masih tergolong kondisi E ke arah F karena ini bekas laka. Interiornya terbilang E dan juga mesinnya terbilang D arah ke E. Dan ini di open dari harga 50 juta sekarang sudah turun lagi di harga 42 juta rupiah. Nota pajaknya yang nggak ada.
Kalau dari plat nomornya dia plat AB, ada di bulan 3 2022. Nah, di sini bisa kita cek headlamp sebelah kanan dan sebelah kiri sudah berbeda, dan ini headlamp sebelah kirinya sudah tampak diganti ya, karena ini kayaknya sebelah kiri ini pernah menghajar. Dan kelihatannya seperti apa? Nah, sasis sebelah kirinya nih agak mencurigakan, dan di bagian sini nih ada beberapa pilar yang sudah sobek ya. Ini kayak pilar ini sudah bekas taka. Lalu di bagian ban sebelah belakang ini sudah terlihat cukup miring sasisnya. Ini cukup mencurigakan ya. Nah, kalau di bagian belakang teman-teman bisa ngecek nih, ban belakang sebelah kiri ini nggak presisi lurus ya kayak di depannya. Nah, kalau tapi di bagian sebelah kanan nih, ini terbilang cukup presisi dan cukup lurus. Sekarang kita lihat di interiornya, kenapa gue bilang ini E. Nah, teman-teman pernah bisa lihat di sini setirnya sini sudah pernah keluar airbagnya, dan juga di bagian dashboardnya, airbagnya di dashboard itu juga sudah pernah keluar ya. Jadi ini fix bekas laka, dan di open juga cukup murah. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik untuk cek unit ini adalah Suzuki X-Over atau crossover manual transmission tahun 2008, dan ini X laka yang waktu itu open bidnya di 50 juta rupiah ya. Ini kondisinya ini kalau di eksterior yang tadi gue bilang kondisinya di E arah ke F, interiornya juga arah ke F, mesinnya ada di D tapi arah ke E ya. Dan di sini saat ini udah turun dari 50 juta turun di 42 juta rupiah. Di opennya di Balai Lelang Sun. Nota pajaknya nggak ada, dan ini ada di lot 15 saat ini ya di Balai Lelang Sun. Kalau teman-teman tertarik dengan unit ini langsung aja hubungi Balai Lelang Sun. Oke, next guys, ini adalah unit selanjutnya yang belum sold ya. Ini adalah Nissan Evalia, pernah kita cek juga di open house-nya kemarin. Tapi ini kita cek lagi karena ini salah satu unit yang belum sold. Ini adalah Nissan Evalia 1500cc yang tipe XV ya, automatic transmission tahun 2012. Dan di sini eksterior, interior dan mesinnya masih terbilang di grade C. Pajaknya PR ya di September 2019 kemarin. Open bidnya saat ini di 55 juta rupiah. Semoga aja pekan depan saat ini dilelang unit ini akan turun dari 55 juta rupiah ya. Oke, kalau dari kondisinya sudah pernah kita bahas, cuman kita review sedikit. Di sini headlampnya sudah menghitam, bahkan bukan menguning lagi. Jadi harus diamplas dan dipoles lagi biar menjadi lebih baik lagi. Dan kondisi bannya ini juga patut diganti ya. Dan kondisi bagian dari sisi sebelah kanannya ini masih terbilang cukup apik. Hanya ada beberapa baret-baret kasar di bagian bumper ya, di bagian sebelah kanannya. Dan di bagian sebelah kirinya juga ada bumper yang rusak ya di bagian sebelah kiri bawah yang pernah kita review, dempulannya juga sudah pada pecah. Interior masih terbilang cukup baik, dashboard dan door trim masih oke, joknya juga masih terbilang cukup baik ya, masih bersih. Jadi ini masih terbilang cukup. Oke, jadi kalau mau cek teman-teman bisa langsung ke Balai Lelang Sun. Saat ini sih ada di lot 31 ya dari Balai Lelang Sun. Oke, ini adalah Nissan Evalia XV 1500cc, pastinya automatic transmission. Ini tahun 2012 dan di sini masih serba C ya. Tadi kita sudah sedikit kelilingi dari bagian eksterior, interior dan juga mesinnya masih terbilang cukup. Pajaknya PR juga selain dari eksterior tadi, ini pajaknya di bulan September 2019 kemarin. Open bid saat ini di 55 juta rupiah. Semoga saja nanti pekan depan akan turun ya. Jadi pantengin aja terus Facebooknya atau Instagramnya Balai Lelang Sun untuk mengetahui validnya dari unit ini ya guys. Oke, next guys, ini lot yang belum laku berikutnya. Ini adalah Toyota Avanza tipe E 1300cc manual transmission warna hitam seperti ini. Ini kalau dilihat dari grade-nya masih terbilang di C, tapi nanti kita coba cek sedikit. Pajaknya di bulan April 2020 kemarin. Open bidnya saat ini di 70 juta rupiah, ada di lot 35 untuk saat ini ya. Jadi nanti teman-teman langsung cek lagi lebih detail dari media sosial Balai Lelang Sun. Eksterior kalau kita lihat di headlampnya nih sudah terlihat buram, jadi mesti diamplas dan dipoles lagi. Nah, kalau dari bagian depan ini masih terbilang baret-baret halus pemakaian ya dan kasar, jadi masih normal. Dan ini kondisi bannya masih terbilang cukup baik, velgnya kaleng dan di bannya ini sekitar kondisi 65-70%. Kita coba cek bagian belakangnya. Nah, ini adalah kondisi belakang dari Avanza E, masih terbilang cukup normal. Nah, ini catnya juga butuh dipoles jadi biar terlihat lebih shining lagi karena ini sudah sedikit memudar. Ini di bagian panel sebelah kirinya masih terlihat cukup baik dan ini masih terbilang cukup oke sih kalau gue bilang. Oke, kita cek. Ini adalah bagian interiornya dari si Avanza, masih terbilang cukup baik dan trimnya masih bawaan dari pabrik ya. Joknya
Di dashboardnya ini masih terbilang cukup rapi dan setirnya juga tidak ada yang kusam. Ini masih terbilang cukup baik sih kalau gue bilang. Oke, ini adalah unit unsold berikutnya. Ini adalah Toyota Avanza yang tipe E 1300 cc manual transmission. Di sini tahun 2011. Grade-nya masih terbilang serba C dan kita tadi sudah mengelilingi termasuk interior dan mesinnya ini juga termasuk di C. Pajaknya di bulan April 2020 kemarin saat ini ada di lot 35 dan di open 70 juta rupiah. Jadi buat teman-teman langsung cek di balai lelang Sun untuk validnya di Toyota Avanza ini ada di lot 35 ya. Ada dua nih yang belum laku ya di lelang pada hari ini. Kita akan bahas dulu yang hitam. Oke, ini adalah Daihatsu Xenia tipe R manual transmission 1300 cc tahun 2012 dan di sini pajaknya di Desember 2019 dan kondisinya masih eksterior ya, terbilang kurang. Tapi ini kurangnya masih bisa diatasin ya. Interiornya masih terbilang cukup dan mesinnya terbilang cukup. Di open di 70 juta rupiah, ada di lot 39 di balai lelang Sun. Kita bahas sedikit satu persatu. Ini terlihat miring karena memang sebelah kanannya dua-duanya ya bannya sudah bocor. Lalu catnya sudah sedikit mengusam, warna hitam, dan di sini headlampnya juga sudah usam ya. Nah, di bagian hoodnya, di bagian kap mesinnya ini juga sudah terlalu belang, jadi harus butuh di repaint. Bagian bumpernya sebelah kirinya ini kurang presisi dan ini ada kait yang sudah dikawat, jadi buat teman-teman langsung perhatikan dulu untuk di bagian depannya, dan sudah ada bagian-bagian yang pecah ya catnya. Lalu di bagian sebelah kirinya ini masih terlihat cukup normal, masih terlihat bagus, biasa, belum ada penyok-penyok yang berarti. Dan di bagian sebelah kirinya ini masih terbilang cukup oke ya. Kita coba cek di bagian belakangnya. Oke guys, ini adalah di bagian belakang dari si Xenia R. Masih terbilang cukup oke, masih terbilang cukup normal. Stop lampnya masih oke. Kita coba ke interiornya. Oke, di sini adalah interiornya. Kalau gue bilang sih C arah ke D ya, karena ini joknya juga ada kotor-kotor, door trimnya sedikit kotor. Dashboard masih terbilang oke, belum ada kusam di bagian setirnya, belum. Jadi sini manual transmission. Di bagian row tengah juga mirip-mirip lah ya. Jadi ini masih terbilang C tapi arah ke D, harus butuh banyak di salon. Ini adalah Daihatsu Xenia tipe R manual transmission tahun 2012. Pajaknya mati di Desember 2019 kemarin. Eksteriornya masih terbilang kurang, interiornya C tapi arah ke D, mesinnya juga C tapi sedikit arah ke D ya. Open bid saat ini 70 juta rupiah, semoga nanti pekan depan akan turun lagi. Ada di lot 39 di balai lelang Sun. Jadi buat teman-teman langsung cek ya update-nya di balai lelang Sun. Oke, next, ini juga belum laku tapi sudah pernah kita bahas nih ya, sedikit di open house kemarin. Ini adalah Toyota Avanza G automatic transmission 2015 dan di sini kondisinya masih serba C, pajaknya di bulan Mei 2019 kemarin, dan ini di open di 83 juta. Saat ini nanti akan turun atau tidaknya teman-teman langsung cek di balai lelang Sun. Dia saat ini sih ada di lot 28. Nah, ini pernah kita review di open house. Dari kondisi ban juga, bannya ini masih terbilang 70-75% nih masih oke. Interiornya masih bersih, mesinnya masih cukup dan tidak ada yang mencurigakan kayak misalnya penyok atau tulangan yang bekas nabrak, ini belum ada. Jadi ini masih terbilang cukup apik unitnya. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja hubungi balai lelang Sun. Ini adalah Toyota Avanza G tahun 2015 automatic transmission. Ini masih terbilang grade-nya di serba C ya. Pajaknya di bulan Mei 2019. Ini ada di lot 28 di balai lelang Sun dan di open di 83 juta rupiah untuk saat ini. Jadi buat teman-teman langsung aja hubungi balai lelang Sun untuk update-nya dari unit Avanza ini ya. Dan ini masih ada nih guys, kalau teman-teman tertarik untuk Daihatsu Grand Max ini 2017 dan 2018 ada sekitar 8 unit, warnanya hanya silver dan hitam. Ini masih ex corporate, jadi harganya juga masih terbilang cukup tinggi. Dan grade-nya ya, ini masih terbilang C untuk eksterior, mesinnya juga terbilang C, cuman dia kalahnya ada interior. Interiornya ini masih terbilang kurang semua kalau gue bilang, jadi kurang di D atau D arah ke E ya. Nah, ini di open di harga 90-95 juta rupiah ada di balai lelang Sun. Ini di open di 90 juta sampai 95 juta rupiah. Oke. Oke guys, that's it for today. Itu adalah tadi review dari unit-unit yang unsold atau yang belum laku di balai lelang Sun pada lelang hari ini. Jadi buat teman-teman semoga ini bisa menjadi info valid buat jadi panduan teman-teman yang lagi nyari unit lelang di balai lelang Sun atau yang lagi nyari unit second di luar sana atau unit lelang ya di luar sana. Dan untuk update-nya, validnya teman-teman bisa langsung hubungi balai lelang Sun di Facebooknya atau Instagramnya balai lelang Sun. Nah di situ nanti teman-teman bisa langsung hubungi adminnya balai lelang Sun dari media
media sosial Balai Lelang Sun ya, untuk mendapatkan validnya dari jadwal lelang dan juga unit yang akan dilelang oleh Balai Lelang Sun. Oke, sekian aja. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan informatif buat teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.